Bapak Ibu, Saudara sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca serta merenungkannya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Beri kami tolong, oh Tuhan, agar kami mampu mendengar suara Engkau dan kami dimampukan menjalankannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai dengan 16. Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai dengan 16. Mari kita membaca bersama-sama dan menyimak baik-baik. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Renungan singkat pada hari ini berjudul Nama yang Penuh Kuasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai dengan saat ini di kalangan anak-anak dan juga orang dewasa, ketika ditanyakan, siapa nama superhero yang paling disegani kawan dan paling ditakuti dan menakutkan bagi penjahat di semesta ini? Maka jawabnya adalah Superman. Jadi begitu disebut nama Superman, maka penjahat langsung panik. Tapi tokoh itu hanya ada di dunia fantasi, dunia angan-angan, dunia hiburan film, dunia movie, dunia cerita, dunia komik saja. Bukan suatu realita, bukan kenyataan yang sebenarnya. Jika kita masuk dunia realita atau kenyataan, maka Alkitab menyatakan ada satu nama yang penuh kuasa, yang memberi kesembuhan yang nyata, yaitu saat seorang laki-laki yang menderita kelumpuhan sejak lahir, lalu disembuhkan demi nama Yesus Kristus, melalui Petrus dan Yohanes murid Tuhan Yesus. Dan itulah cerita di balik bacaan Alkitab yang baru saja kita baca di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Itu. Nah, dari bacaan itu kita tahu bahwa penyakit saja tunduk di bawah nama Yesus Kristus dan orang sakit disembuhkan. Jikalau kita lihat di dalam Matius 8 ayat 26b, kekuatan alam tunduk di bawah perintah Yesus Kristus. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Bahkan setan-setan legion pun di daerah Gerasa tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan berteriak minta ampun supaya tidak dihakimi dan dihukum sebelum waktunya. Itu tertulis di dalam Markus 5 ayat 7. Jadi nama itu begitu sangat penuh berkuasa dan menyelamatkan orang barang siapa yang percaya kepadanya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat
diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika demikian besar pengaruh pribadi di dalam nama yang berkuasa tersebut menggentarkan seluruh alam semesta, penyakit, bahkan pihak lawan yaitu roh-roh jahat dan iblis, serta memberi kekuatan untuk menyelamatkan manusia, lalu apa artinya nama tersebut bagi Anda, bagi saya? Apakah nama itu, nama Tuhan Yesus Kristus, berpengaruh terhadap jiwa dan hati Anda? Apakah nama itu, nama Tuhan Yesus Kristus, menggentarkan dan mengharukan jiwa dan hati Anda dan saya? Apakah nama itu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, menundukkan jiwa dan hati Anda dan saya untuk makin berserah dan percaya kepadanya? Jika seluruh alam semesta dan alam roh saja gentar terhadap Yesus Kristus, sedangkan Anda tidak, maka berhati-hatilah. Hidup kita berarti berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Mintalah kepada Tuhan Allah untuk menaruh hati yang takut dan gentar terhadap Dia, agar kita dapat bertobat dan kembali kepada Allah Sang Penghulu hidup, supaya kita memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus, karena tidak ada yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, hari ini kami belajar dan kami mendengar dari firman Tuhan bahwa nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa penuh atas dunia ini. Maka, oh Tuhan, berilah kami hati dan jiwa yang takut, tunduk, dan gentar terhadap Tuhan Yesus Kristus, agar kami mampu berserah diri dan percaya kepadanya, menundukkan diri selama-lamanya di bawah otoritas Tuhan Yesus Kristus. Beri kami hati yang tunduk demikian, oh Tuhan, dalam hari lepas hari di mana kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berseru kepadamu. Amin.